Berikut ini merupakan beberapa definisi yang penting untuk diketahui terkait dengan manajemen aset infrastruktur. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pelaksana penatausahaan adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada kuasa pengguna barang, dan pengelola barang. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Adapun ruang lingkup dari kegiatan penatausahaan BMN terdiri dari 3 kegiatan, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Kemudian, objek utama penatausahaan BMN terdiri dari: pertama, semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua, semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi barang yang diperoleh dari hibah, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian atau kontrak, diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terakhir, yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang milik negara diklasifikasikan menjadi 3, yang terdiri dari aset lancar, yaitu aset yang dimanfaatkan dalam waktu 12 bulan, seperti barang pemeliharaan, konsumsi, suku cadang, dan lainnya. Kedua, aset tetap, yaitu aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, seperti tanah, bangunan, jalan, dan lainnya. Aset lainnya yaitu aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, seperti kerjasama kemitraan, aset tak berwujud, dan lainnya. Adapun struktur organisasi unit akuntansi BMN dibagi menjadi 2. Pertama, berdasarkan tingkat pengguna barang yang terdiri dari unit akuntansi pengguna barang, unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1, unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah, dan unit akuntansi kuasa pengguna barang. Kedua, berdasarkan tingkat pengelolaan barang yang terdiri dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara, dan lelang. Dan berikut ini, bagian dari organisasi pengelola barang milik negara. Materi selanjutnya tentang SIMAK BMN. Apakah itu? SIMAK BMN merupakan subsistem dari sistem akuntansi instansi selain sistem akuntansi keuangan yang disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis. Berikut ini merupakan gambaran transaksi perolehan konstruksi dalam pengerjaan atau KDP dalam aplikasi SIMAK BMN. Saldo awal KDP pada menu tersebut merupakan transaksi KDP menampilkan data posisi saldo KDP pada akhir tahun anggaran sebelum karena proses penyelesaian KDP belum tuntas. Perolehan KDP merupakan pencatatan perolehan KDP yang bukan bersumber dari saldo awal KDP tahun anggaran sebelumnya, melainkan dari proses pengadaan melalui pencairan SP2D. Transfer masuk KDP merupakan transaksi perolehan KDP bersumber dari unit UAKPB lain dalam satu UAPB. Hibah masuk KDP merupakan transaksi perolehan KDP bersumber dari pihak di luar kementerian atau lembaga. Pengembangan KDP merupakan pencatatan perolehan KDP setelah saldo awal dan perolehan KDP melalui pencairan SP2D termin kedua, dan seterusnya sampai proses konstruksi diserah terimakan kepada pemberi pekerjaan.
Koreksi perubahan nilai KDP merupakan fasilitas aplikasi untuk melakukan perubahan nilai KDP atas pencatatan sebelumnya, sehingga histori pencatatan KDP dapat dimonitoring dari awal sampai akhir proses penyelesaian KDP. Transfer kedua KDP merupakan pemberian KDP kepada unit UAKPB lainnya dalam unit UAPB yang sama. Hibah keluar KDP merupakan pemberian KDP kepada pihak ketiga. Penghapusan atau penghentian KDP. Jika proses KDP tidak bisa dilanjutkan, maka kebijakan pengelolaan KDP dapat dilakukan dengan penghapusan atau penghentian proses KDP sehingga laporan posisi KDP di neraca tidak muncul.